الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, baik nikmat iman wal Islam wal ihsan, nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang mudah-mudahan seluruh nikmat niki menjadikan tiang pelungguh sami semakin sadar bahwa wajib atas kita mensyukuri seluruh nikmat, yakni dengan cara semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan kita, dan itu pun untuk keperluan dan kepentingan kebahagiaan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Alif lam mim wallahu a'lamu bimuradah. Ya Mas Nami rahimakumullah, semua huruf-huruf awal yang dipergunakan untuk memulai suatu surah dalam Al-Quran dinamakan dengan Fawatihus Suwar. Allah lebih tahu apa yang Allah maksudkan dengan huruf-huruf tersebut. Ini adalah tafsiran yang paling selamat, yang paling kuat. Alif lam mim hamim Nun, Qaf, Yasin, dan seterusnya. Wallahu a'lam bimuradih. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia menyangka bahwa mereka itu dibiarkan saja untuk berkata kami beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberi ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu, maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang benar keimanan di antara mereka. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar mengetahui siapa yang berbohong. Kita semua sudah menyatakan beriman kepada Allah. Keimanan kita tidak hanya sekedar pernyataan, tapi harus ada pembuktian. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seluruh hambanya. Dan tidak dibiarkan orang yang menyatakan diri orang beriman kecuali akan diberikan ujian. Seperti halnya orang-orang beriman sebelum kita, Allah sudah memberinya ujian. Dari sejak Rasul pertama sampai dengan terakhir, seluruh keimanan daripada hamba-hamba Allah ini diuji.
Dan ujian-ujian mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian kita sekarang sebagai hamba Allah yang mengaku beriman di akhir zaman ini. Kalau kita melihat ujian-ujian sahabat-sahabat awal, as-sabiqun al-awwalun, mereka tidak hanya sekedar dikucilkan, tidak hanya sekedar diejek, tidak hanya sekedar dihina, tetapi disakiti. Disakiti fisiknya, disakiti perasaannya. Bukan hanya dirinya, tapi istrinya, keluarganya. Bahkan ada yang dibunuh secara massal karena keimanannya. Bahkan mereka diperlihatkan bagaimana menyakiti keluarga mereka oleh orang-orang kafir. Di antara mereka juga ada diberi ujian oleh Allah dengan sakit. Sakit yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan oleh Allah, sakit kepada hambanya yang manapun sebelum itu. Tapi mereka tetap dalam keimanan. Kita pun saat sekarang ini sudah menyatakan diri sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, maka mesti kita akan menerima ujian keimanan tersebut. Iman adalah keyakinan, iman adalah i'tiqad kita. Sejauh mana kita akan memegang teguh keimanan ini akan dibuktikan dengan bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan bagaimana kita akan menghindar dari larangan Allah. Ketika Allah memberi ujian, orang-orang yang lulus dari ujian adalah orang-orang yang benar dalam pernyataannya bahwa dia beriman. Tapi orang-orang yang tidak lulus dari ujian itu, maka Allah mengetahui mereka adalah pembohong. Dalam ayat yang lain Allah memberikan satu batasan tentang iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya, jadi dia pakai innama memberikan pemahaman, yang lain tidak. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang yang apabila disebut Allah bergetar hatinya. Ketika orang berzikir, hati orang ini respon. Ketika ada orang menyatakan Alhamdulillah, dia dengar orang mengucap Alhamdulillah, di hatinya juga ada getaran. Ketika ada orang menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun di hatinya ada getaran. Ketika dia mendengar orang mengatakan la haula wa la quwata illa billah, ada getaran. Ketika orang mengatakan astaghfirullah, ada getaran. Setiap ada disebut Allah, orang ini hatinya merespon. Contoh yang paling dekat adalah ketika muadzin mengumandangkan azan, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, connect dia. Ada sinyal keimanan pada hatinya, sehingga setiap ada zikir disebut, hatinya bergetar. Jadi kalau kita contohkan mudah, ini orang tidak bisa kelihatan keimanannya ada dalam hati. Tidak bisa didengar oleh orang, tidak bisa dilihat oleh orang. Tapi ada getaran dalam hatinya. Kalau tidak ada getaran, berarti kemungkinannya nggak ada keimanan, nggak ada sinyal keimanan dalam dirinya. Ini yang pertama. Lebih jauh bisa kita lihat orang-orang yang ada getaran ini, dia langsung melakukan sesuatu.
dia bangun, dia ambil air wudhu, dia berjalan ke masjid. Ini orang yang benar-benar beriman. Kalau tidak, ada getaran, tapi tidak melakukan hal seperti itu, tidak menyambut panggilan Allah, maka orang ini adalah pembohong. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian keimanan itu Allah akan tahu siapa yang benar beriman dan siapa yang jadi pembohong. Maka mari jamaah Islamiyah rahimakumullah, kita sudah menyatakan diri beriman, mari kita benar-benar merespon. Terutama sekali kewajiban-kewajiban kita. Jadi ibaratnya kita ini ada sinyal keimanan dalam hati kita. Jadi ketika dipengaruhi oleh zikir Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanannya. Ketika dia mendengar ayat-ayat qauliyahnya Allah, Al-Quranul Karim dibacakan, dia semakin baik. Orang ini khusyuk, orang ini semakin sadar, dia paham atau tidak paham, tapi yang jelas dia merasa adem. Kemudian timbul mungkin penyesalan atas kesalahan, mungkin dorongan ingin melakukan kebaikan. Ini namanya bertambah keimanan. Karena iman bertambah itu bisa jadi ditunjukkan dengan peningkatan amaliyah atau peningkatan menghindar daripada larangan Allah. Ketika orang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka orang-orang ini merasa mungkin seperti tadi menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu sudah dilakukan, lalu dia istighfar. Mungkin orang ini sudah melakukan kezaliman kepada orang lain, lalu dia terdorong untuk memohon maaf. Atau orang ini segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan sekali lagi bahwa ini bukti bahwasanya ada iman di dalam diri mereka. Dan iman itu senantiasa semakin baik, semakin kokoh, semakin bertambah jika dia mendengar ayat-ayat Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu memiliki sifat tawakal kepada Tuhan mereka. Dalam kehidupan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Jangankan itu urusan orang lain, urusan kita sendiri, urusan badan kita, kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Andai kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita coba datang kepada perawat, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, datang ke spesialis sebagai satu usaha kita untuk menyembuhkan diri. Tapi terkadang semua itu tidak memberikan hasil. Maka orang-orang beriman memiliki Allah sebagai tempat untuk menyerahkan segala-galanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah melakukan usaha-usaha itu, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita masih menyatakan bahwasanya dia mampu pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, pergi ke spesialis, lalu tidak ada hasil. Lalu dia menyalahkan dokternya, menyalahkan obatnya, menyalahkan yang itu, menyalahkan yang ini. Karena tidak ada hasilnya. Maka kalaupun kita sudah menyatakan diri orang beriman, tapi kita tidak memiliki tawakal, na'udzubillah, mungkin kita termasuk orang-orang yang
pembohong di dalam menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Lalu Allah katakan, ataukah orang-orang yang beramal sayyi'ah, berbuat durhaka, maksiat, mereka menyangka bahwasanya kami melupakannya. Sa'a ma yahkumun. Sungguh itu adalah keputusan buruk yang mereka ambil. Ya mas nami rahimakumullah. Umat baginda Nabi SAW adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang beriman, tetapi kasih sayang Allah disebabkan baginda Nabi SAW ini diberikan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, sehingga tidak ada penurunan siksa setelah baginda Nabi SAW, maka manusia secara umum, alam secara umum mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau bahasanya kita, teriakan sida Allah. Tidak ada penyiksaan secara langsung seperti halnya umat-umat sebelum baginda Nabi. Ketika umat-umat sebelum baginda Nabi, semisal umat Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, mereka bisa mati berkali-kali karena azab Allah. Ketika mereka ditinggalkan Nabi Musa, lalu mereka menyembah patung sapi, Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertobat dengan membunuh diri. Setelah mereka mati semuanya, Allah menghidupkan mereka kembali dengan permintaan Nabi Musa. Kembali mereka tidak mau beriman. Mereka ingin melihat Allah. Allah marah. Malaikat teriakin mereka, mati semuanya. Minta lagi Nabi Musa supaya mereka dihidupkan. Hidup lagi. Diberi kenikmatan oleh Allah, al-manna was-salwa. Mereka bosan, minta lagi yang lain. Mereka timpakan lagi kehinaan kepada mereka. Berkali-kali mereka melakukan kemaksiatan, penentangan terhadap Allah. Berkali-kali Allah menurunkan azab. Banyak di antara umat-umat terdahulu belum takdir kematiannya, tapi karena kedurhakaannya mereka dimatikan semuanya, diazab semuanya oleh Allah. Setelah baginda Nabi SAW, Allah memberikan rahmatnya. Tapi jangan sekali-kali orang-orang yang berbuat kedurhakaan itu menyangka Allah melupakannya. Sa'a ma yahkumun. Sungguh itu adalah keputusan yang buruk yang mereka ambil. Saya cerita sedikit jamaah, ada salah seorang yang saya jumpai beberapa minggu ini, belum 1 bulan. Saya dikasih tahu itu saudara kita yang satu tidak pernah mau ibadah lagi, Ustaz. Tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi. Saya tanya dia kenapa? Dulu punya masalah, awal-awal masalah yang menimpanya, dia senantiasa sholat, sunat, terus ibadah, baca Quran, tidak pernah keluar. Berbulan-bulan itu dilakukannya. Tapi rupanya karena tidak ada perubahan, Allah terus-menerus mengujinya. Dia kalah. Dia berhenti ibadah, Ustaz. Setelah itu sholat tidak mau, puasa tidak mau. Beberapa hari kemudian saya ketemu sama sahabatnya, lagi bercerita kepada saya. Saya pernah nanya sama dia, Ustaz, kenapa engkau tidak puasa? Dia jawab, saya sudah berjanji dengan Allah, katanya. Ya Allah, jika seandainya
saya tidak puasa, berikan saya penyakit ke seluruh tubuh saya. Dan saya coba untuk tidak puasa. Yang terjadi Allah tidak memberikan saya penyakit sedikit pun. Padahal saya sudah minta kepada Allah, saya sudah bikin janji dengan Allah. Jika saya tidak puasa, berikan saya penyakit. Tapi Allah ternyata tidak memberikan saya penyakit. Maka kesimpulan saya bahwa saya tidak punya dosa. Dan Allah tidak menurunkan penyakit kepada saya. Sangkaan. Orang-orang beramal sayyi'ah. Bahwa dengan tidak adanya ujian penyakit itu. Bahwa dia ditinggalkan. Dia dilupakan oleh Allah. Bahkan dia menyangka dirinya. Saya tidak perlu ibadah. Karena tidak ada apa-apa. Karena tidak ada sanksi. Ini firman Allah kepada kita. Bahwa kita tidak diberikan sanksi azab secara langsung oleh Allah. Allah sedang memberikan kita kesempatan. Kalau kita terus-menerus tidak bertobat, tidak keluar daripada kemaksiatan dan kedurhakaan, dengan kesimpulan yang kita ambil tadi, maka kesalahan kita terus dikumpulkan, terus dikumpulkan, terus dikumpulkan. Sampai dengan Allah memutuskan kita harus meninggalkan dunia ini. Dan di sanalah Allah akan membuat perhitungan dengan setiap orang yang melakukan kedurhakaan itu. Beberapa bulan yang lalu saya juga dikirimi satu peristiwa yang menakjubkan. Yang sahabat-sahabat yang di Jakarta sana menceritakan ini kenyataan. Ada seorang yang senantiasa dalam hidupnya melakukan riba. Tapi karena ribanya banyak orang, jadi tidak terlihat itu sebagai sebuah dosa. Orang ini menghasilkan uang yang banyak dan dalam hidupnya orang ini melakukan ibadah dengan baik. Uang yang dia peroleh itu dipergunakan pada hal-hal yang baik. Dia bersedekah, dia umroh berkali-kali. Tetapi uang ini uang riba. Tapi karena dibungkus dengan istilah-istilah yang samar di dalam kehidupan ini dan banyak yang melakukannya sehingga tidak terlihat seperti salah. Singkat cerita, orang ini meninggal dunia. Setelah dimakamkan, ternyata ada orang yang komplain setelah itu bahwasanya kaplingan makam ini sudah dikapling orang lebih dulu. Salah tempat dimakamkan. Yang mengkapling ini tidak mau ditukar tempat kuburannya. Harus digali lagi. Dan ini adalah jalan yang Allah ingin tunjukkan. Dengan terpaksa kuburan dibongkar lagi. Begitu dibongkar. Begitu diangkat, dibuka. Begitu atas daripada tanah-tanah di atas itu. Semua yang dikenakan oleh jenazah itu terbakar seluruhnya. Termasuk jenazahnya gosong hitam. Itu baru saja. Beberapa saat setelah dimakamkan. Dan ini terjadi jamaah. Ini Allah ingin memberikan gambaran satu di antara kita. Bahwasanya perbuatan-perbuatan salah yang dalam kehidupan kita seperti tidak ada apa-apa. Tetap dihitung salah. Ahasiban nasa am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Oleh karena niki jamaah, Allah memberikan rahmat kepada kita. Jika kita salah, mari kita bertobat kepada Allah. Jika kita salah kepada orang lain, mari kita selesaikan di dunia ini. Supaya jangan sampai itu akan menjadi masalah kita di belakang hari. Ya mas namanya rahimakumullah, ada 4 yang akan diambil paksa dan kita tidak bisa menolaknya. 1. Ketika malakul maut datang mengambil paksa nyawa kita. Tidak ada yang bisa menolaknya. Para anbiya seringkali didatangi oleh malakul maut. Bisa jadi karena ingin ziarah.
Tapi ketika waktunya tiba, malaikat datang. Malaikat dengan pasukan-pasukannya ini kasih tahu. Saya datang saat ini bukan untuk ziarah, tapi untuk mengambil nyawamu. Dan malaikat itu tidak akan bisa ditolak. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi untuk diambil nyawanya, Nabi Sulaiman sedang ngontrol orang kerja. Para jin-jin sedang membuat istana kristal. Jin-jin ini tunduk, patuh, takut kepada Nabi Sulaiman. Tapi malakul maut datang. Nabi Sulaiman kenal bahwa itu malakul maut. Semua nabi-nabi diberikan kenal dengan malaikat. Wahai Israel, kau datang mau ziarah atau mau mencabut nyawaku? Israel katakan, sudah waktunya Sulaiman. Sekarang aku datang untuk mencabut nyawa. Kalau begitu aku turun dulu. Tidak bisa Sulaiman. Di sini. Kalau begitu permintaan saya, jangan sampai jin tahu saya mati. Itu permintaan. Jangan sampai jin-jin yang bekerja ini tahu bahwa saya sedang mati. Baik. Dicabut nyawanya dengan cara berdiri sambil pegang tongkat. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Satu anak tangga pun tidak bisa turun. Itu ketika mati datang. Satu di antara hal-hal yang tidak bisa ditolak. Maka malakul maut mencabut nyawanya dan Nabi Sulaiman berdiri. Berdiri, mata terbuka seperti sedang mengontrol para jin-jin itu bekerja. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malakul maut, Nabi Ibrahim tahu waktu malakul maut datang. Mau ngapain? Mau mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim katakan, apakah ada kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Karena Ibrahim adalah kekasih Allah, Khalilullah. Malakul maut balik kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Ibrahim bilang, apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasih? Balik lagi disuruh dia malakul maut, bilang sama Ibrahim itu, apakah ada kekasih yang ingin bertemu lalu kekasih itu tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Malakul maut bilang, wahai Ibrahim, Allah berfirman, apakah ada kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka Ibrahim mengatakan, wahai malakul maut, segerakan. Aku ingin bertemu dengan kekasihku. Jadi kematian itu indah. Buat orang-orang soleh. Buat para anbiya. Karena bertemu dengan kekasihnya. Tapi buat kita tetap masih menakutkan. Dan sebagai catatan kita, satu di antara pemaksaan yang tidak bisa kita tolak adalah ketika malakul maut memaksa kita untuk mati. Yang kedua, ketika kita sudah meninggal, bahwa harta benda kita akan dibagi-bagi. Secara hukum apapun tidak bisa kita tolak. Maka setelah kita mati, harta yang kita capek bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun yang tidak bisa kita hitung jumlahnya itu, akan menjadi milik orang lain. Anak kita, istri kita, mungkin saudara-saudara kita. Itu yang akan memilikinya. Dan tidak bisa ditolak. Yang ketiga, setelah kita masuk ke dalam liang lahat, kita tidak bisa menolak seluruh binatang-binatang yang ada dalam tanah itu memakan jasad kita. Tidak bisa ditolak. Dan itu kita buktikan, jemaah. Bukannya nggak ada bukti. Kita hampir tiap hari datang ke kuburan mengantar saudara-saudara kita. Apalagi kita tukang gali kuburan. Sudah pasti kita melihat bahwa dulu ini adalah kubur saudara kita yang gagah, yang perkasa, yang kuat, yang badannya besar. Sekarang tinggal tulang. Habis digerogoti, dimakan sama cacing-cacing tanah itu. Itu tidak bisa ditolak. Dan yang terakhir jamaah, yang keempat, yang tidak bisa kita tolak adalah ketika nanti di yaumil qiyamah, sebelum kita dinaikkan ke mizan, sebelum kita ditimbang amal ibadah kita akan saling mendakwa dulu dengan orang-orang lain.
yang dulu di dunia pernah berhubungan masalah dengan kita, yang dulu di dunia na'udzubillah pernah kita zalimi, mereka akan datang. Dan di sini mereka akan mengambil paksa amal kita. Amal kita, jamaah. Kita sudah beramal banyak. Sudah wakaf, sudah sedekah, sudah ibadah, sudah haji umroh. Ibadah kita sudah banyak, pahala kita sudah banyak. Tapi ada orang datang mengambil paksa kita punya pahala. Kenapa? Karena di dunia belum selesai. Kita pernah menzaliminya. Dia datang kepada kita. Dulu kau sudah menzalimi aku. Sekarang aku akan mengambil mana yang menjadi hakku. Di dunia kita butuh uang, jamaah. Di dunia kita butuh tanah. Di dunia kita butuh jabatan. Kita butuh yang material-material itu. Di akhirat, nah ada kita butuhkan itu. Yang kita butuhkan satu di antara dua. Satu, penambahan amal. Atau kalau tidak penambahan amal, yang kita butuhkan pengurangan dosa. Satu di antara dua ini pasti kita butuhkan. Maka jika ada orang pernah dizalimi oleh seseorang, datanglah dia yang dizalimin itu. Karena dulu di dunia belum selesai. Mana? Dulu kau pernah menzalimi aku. Dulu kau pernah mengambil hakku. Sekarang ini kesempatan untuk mengambilnya. Karena kita akan segera ditimbang amal. Diambil sebesar kezaliman kita. Jadi orang yang zalim ini dikurangi kebaikannya. Dipindahkan kepada orang yang mazlum ini. Sampai-sampai ada orang besok di akhirat itu banyak sekali yang bermasalah dengannya. Datang tetangganya si A mengambil sekian. Datang tetangganya si B mengambil. Datang rekan kerjanya yang zalimi dulu di kantornya. Mengambil sekian. Datang lagi sahabatnya yang dulu yang percaya sama dia. Tapi dizalimi juga. Diambil lagi. Sampai-sampai habis kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang datang lagi. Kebaikannya sudah habis diambil sama orang. Lagi ada orang datang. Komplain lagi. Dia bilang sudah habis. Tidak ada kebaikan saya lagi. Kalau begitu dia bilang, saya masih punya dosa yang saya tidak mau memikulnya, saya berikan kepadamu. Kebaikannya sudah habis, masih ada orang komplain, orang itu akan memberikan keburukan, memberikan dosanya kepada orang ini. Tidak bisa ditolak. Maka oleh karena itu, setelah memahami bahwa orang-orang yang berbuat durhaka menyangka bahwa dia akan dibiarkan oleh Allah. Tidak. Ya, itu adalah satu keputusan yang buruk. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Siapa-siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, ingat bertemu Allah itu enggak ada cara lain, mati. Siapa-siapa yang ingin mati mendapatkan redha Allah. Siapa-siapa yang ingin mati dalam keadaan radiyatan mardiyah. Seperti akhir talqin selalu dibacakan akhir surah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disusunkan kita oleh ulama, ditaruh di belakang, karena itu harapan. Supaya jiwa-jiwa yang meninggal ini adalah jiwa yang radiyatan mardiyah. Yang di dunia dulu dia redha kepada qadar Allah. Dia menerima apapun takdir Allah. Setelah dia berusaha, dia gagal, dia tawakal kepada Allah. Itu namanya radiyatan. Mardiyatan, dan dia diredhai oleh Allah. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, bagaimana? Fa inna ajalallahi la'at. Maka ingat, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu sudah dekat. Pasti datang. Setiap yang datang dekat. Fa inna ajalallahi la'at. Ajal dimaksud di sini bukan hanya ajal batas kehidupan, tetapi lebih luas maknanya. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti datang. Kematian pasti datang.
maka kita dibatasi dengan kematian ini. Dan batas itu segera tiba, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan kita lepaskan diri daripada hal-hal yang membuat kita sengsara. Seperti saya katakan sebelumnya, setiap perintah Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Setiap larangan Allah ada mudarat, baik dunia maupun akhirat. Maka mari kita mencari kebahagiaan dunia akhirat itu setelah kita memahami apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Aqwal kita, af'al kita. Kalau aqwal itu adalah zikir, kalau aqwal itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, Allah akan memberi balasan dengan keredaannya. Tapi kalau aqwal itu adalah menyinggung perasaan orang, menzalimi orang dan lain sebagainya, maka na'udzubillah, Allah sudah mempersiapkan siksaannya. Begitu juga dengan af'al kita. Jika af'al kita itu berdiri, salat, ruku, salat, sujud dalam salat. Jika af'al itu kita langkahkan kaki tempat ibadah, kita langkahkan untuk mencari rizki, untuk memenuhi kebutuhan istri, anak kita sebagai suatu kewajiban. Kita langkahkan kaki kita berjuang membantu orang lain. Salah satu bentuk daripada ta'awanu kita. Maka Allah sudah menyiapkan buat kita nikmat, upah dari semua itu. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Man jahada, siapa-siapa yang berjuang, berjihad, fa innama yujahidu li nafsihi, maka orang itu hanyalah berjuang untuk dirinya. Amar ma'ruf, nahi mungkar tidak bisa kita akan laksanakan tanpa berjuang. Mohon maaf, tadi subuh saja jamaah kita harus berjuang. Nikmat tidur itu. Apalagi kita dengan alasan capek tadi malam, lalu kita ngantuk, lalu kita tidur. Belum puas rasanya kita tidur, azan subuh orang. Kita berjuang untuk amar ma'ruf. Untuk siapa kita berjuang? Untuk diri. Bukan untuk orang lain. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Itu dia berjuang untuk dirinya. Semua perintah Allah itu tidak bisa jalan kalau kita tidak berjuang untuk menjalankannya. Puasa berat. Harus berjuang, harus bertahan melawan hawa nafsu. Zakat apalagi? Karena menyangkut materi. Menyangkut materi itu semakin berat. Secara kenyataan tiang pelunggu sami jamaah, ada pengurangan daripada harta kita. Walaupun Allah sudah janjikan akan ditambah, keberkahannya akan semakin banyak. Tapi kadang-kadang kita berat. Maka berjuang. Haji, umroh berat. Mohon maaf jamaah. Ada orang yang punya pemahaman. Dan saya tidak tahu, ini mungkin bisikan setan. Memberikan pemahaman seperti itu. Dia punya uang. Dia sudah dapat kewajiban namanya. Tapi perhitungannya lain. Kalau saya berhaji atau pergi umrah berkali-kali, yang saya dapat apa? Hanya kopiah sama sorban. Uang habis. Nah, enggak lah. Lebih baik saya putar uangnya untuk bisnis. Dia bilang. Ini bisikan setan benar. Harus kita berjuang melawan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap berjuang. Dan untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi man katanya dalam ayat ini, man kana wa man jahada, siapa-siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsi, maka hanyalah dia berjuang untuk dirinya. Kalau bahasa Sasaknya, kita jak gawe itu sudah itu. Semakin banyak yang kita kerjakan amal kebaikan, kita yang dapat. Begitu pula istilah yang itu juga
Dia yang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, dia yang disiksa. Nah sekarang untuk kita. Kita yang kerjakan, kita yang dapat, kita yang maksiat, na'udzubillah, kita yang akan disiksa. Maka oleh karena itu, perhitungkan baik-baik. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Tidak ada orang kaya sekarang sekaya daripada Nabi Sulaiman. Tidak ada. Tidak ada pejabat yang lebih banyak dia punya rakyat dibandingkan Sulaiman. Tidak ada. Tidak ada orang punya istri lebih banyak dari Sulaiman sampai dengan sekarang. Tidak ada jamaah. Jadi dunia itu sudah diberikan kepada Sulaiman oleh Allah sebagai pelajaran buat kita. Nabi Sulaiman itu kekayaannya di seluruh dunia ini dia punya kerajaan. Minal masyriq ilal maghrib. Itu kerajaannya. Maka seluruh kekayaan di alam ini kekayaannya dia. Mau diambil kapan-kapan. Manusia tidak bisa, pasukan jin diperintah. Hatta dia di dasar laut. Rakyatnya lagi. Bukan hanya seprovinsi, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya sedunia. Tapi dunia nyata sama dunia gaib semuanya rakyatnya. Manusia, jin, semuanya rakyat. Bukan hanya itu. Binatang-binatang semuanya rakyatnya. Dan tunduk patuh kepada dia. Jadi tidak ada orang yang lebih kaya daripada Sulaiman. Tidak ada orang yang memiliki kerajaan lebih luas dari Sulaiman. Dan istrinya 1000. Tidak ada yang diberikan dunia seperti itu. Jadi kan kalau kita hitung dunia itu harta tahta wanita. Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman katakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah dari Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku akan bersyukur atau akan kufur? Itu saja. Mohon maaf jamaah. Kita baru dikasih rakyat sedikit sama Allah. Kadang-kadang kita sudah kufur nikmat. Kita baru sedikit harta diberikan oleh Allah. Mungkin hanya 1 miliar, 2 miliar diberi oleh Allah. Kita sudah berubah. Ya, apalagi dikasih triliun. Apalagi dikasih seluruh dunia. Kita yang punya. Nabi Sulaiman hanya mengatakan, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Tidak pernah melupakan bahwa semuanya milik Allah. Nabi Sulaiman sudah meninggal jamaah. Catatan pentingnya apa jamaah? Sekaya apapun, sehebat apapun jamaah, sekuat apapun, sebanyak apapun istri, mati juga. Terakhir jamaah, kita jangan sampai dia kalah-kalin sama orang. Ini adalah akik Sulaiman katanya jamaah. Manfaatnya begini begitu. Ini kayu dari tongkat Nabi Musa katanya jamaah. Ini kayu daripada diambil dari bekas kapalnya Nabi Nuh. Kira haji 10 juta. Rombo, kadang-kadang kita dia kalah-kalin sama orang. Ingat jamaah. Semua Nabi diberi mukjizat dan berlaku ketika saat itu. Seandainya pun dia benar tongkat Nabi Musa dibawakan ke kita dan dijual harganya miliaran jamaah. Untuk apa tongkat itu? Dia hanya berlaku ketika dipegang sama Nabi Musa. Semua mukjizat diangkat oleh Allah setelah nabinya juga diangkat oleh Allah. Satu-satunya mukjizat yang tidak diangkat oleh Allah dan menjadi penyelamat manusia, Al-Quran. Abadi sampai dengan yaumil qiyamah jemaah. Maka kalau kita sekarang ingin mukjizat satu-satunya itu Al-Quran. Dan dia memiliki kemampuan diberikan oleh Allah sama seperti ketika diturunkan kepada baginda Nabi.
Anda tidak akan tersesat selama-lamanya. Kata Nabi SAW. Lan tadillu abada. Lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnata rasul. Pertama kitabullah. Al-Quran. Ini mujizat. Ya. Jadi kita pelajari Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Selamat dunia akhirat. Daripada tembeli Bruno, tembeli kayu Sulaiman, tembeli kayu tongkat Nabi Musa, tembeli kayu kapal Nabi Nuh, pada ganteng di atas lawang doang. Apa manfaatnya? Gak ada. Lebih baik beli semen, beli apa? Amalkan di tempat orang bangun. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita gunakan segenap kemampuan yang kita miliki untuk mencari ridha Allah. Tentu dengan berjuang. Yang kedua, mari kita berjuang untuk selalu menghindar daripada larangan Allah. Supaya kita selamat. Mari kita berusaha untuk mengurangi beban kita. Minta maaf kepada Allah jika itu kesalahan kita kepada Allah. Minta maaf kepada saudara-saudara kita. Agar jangan sampai komplain itu masih sampai dengan akhirat. Masih ada komplain sampai dengan akhirat. Maka mari kita selesaikan dulu di dunia ini. Supaya betul-betul kita tidak ada yang mengkomplain kita. Aman perjalanan kita. Dan kita termasuk radiyatan mardiyah. Redha terhadap apa yang diberikan Allah. Maka setelah itu Allah meredai kita. Maka kita akan diseru untuk mengatakan padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang soleh. Dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, di dunia kita ingin surga, di akhirat jangan sampai kita tidak mendapatkan surga. Di dunia kita tidak ingin menderita, jangan sampai di akhirat kita menderita. Usahakan dunia dan akhirat kita bahagia, usahakan jangan ada penderitaan baik dunia maupun akhirat jamaah. Nah ini muzakarah kita semua pada pagi hari ini. Mungkin ada 1-2 yang kita muzakarahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masalah iman itu pembuktian malah dekat. Iya. Kalau tempuh sembahyang, azan, masih terepot. Nah malah dikit berdosa malah dikit. Ingat, ketika azan kalimat pertamanya adalah Allahu Akbar. Ketika sholat kalimat pertamanya adalah Allahu Akbar. Ketika muazin mengatakan Allahu Akbar, itu ajakan untuk membesarkan Allah. Dan pemahamannya adalah ketika Allah maha besar, yang lain gak ada yang maha besar. Kalau masih pekerjaan kita lebih kita utamakan, berarti pekerjaan itu masih maha besar. Kalah Allah dengan pekerjaan itu. Itu maknanya. Masih ternulis, masih terbuat laporan, dan bares dulu. Berarti ini masih lebih besar dibandingkan dengan Allah. Kalau kita sudah menempatkan Allah di nomor 2, apalagi nomor terakhir, jamaah. Jangan salahkan Allah menempatkan kita di nomor mana kita tidak tahu. Jangan sampai kita nomor terakhir masuk surga, jamaah. Orang yang terakhir masuk surga tidak ditanda sama semua orang. Karena dia gosong semuanya. Sederhana saja yang itu. Kata Nabi SAW, man arada ayya'rifa manzilatahu indallah falya'rif manzilatallah indahu. Siapa yang ingin tahu di mana posisinya di sisi Allah, silahkan Anda cek di mana posisi Allah pada diri Anda. Jika Anda ngerespon cepat Allahu Akbar, sholat. Lepas, kemudian lakukan persiapan-persiapan jalan. Ini namanya Anda menaruh Allah memang maha besar. Silahkan pikirkan sudah yang itu. Kita yang menentukan posisi kita. Karena Allah sudah berjanji begitu. Anda mau posisi nomor 1, tempatkan Allah di nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor terakhir ya silakan, itu posisi Anda. Karena pada dasarnya kita yang memposisikan diri kita, Allah sudah memberikan kita jalannya. Kalau kita mengatakan yang berdosa, orang yang ibadah tidak berdosa.
Cuman satu-satunya yang kita bisa sebut berdosa jika dia lakukan ibadah itu pada waktu tahrim. Ya. Waktu tahrim niki jamaah waktu di mana tidak cukup semua sholatnya dalam waktu. Sholat seharusnya 4 rakaat. Dalam 10 menit misalnya dia hanya punya waktu 5 menit. Sehingga 2 rakaat di dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu. Itu waktu tahrim. Itu sudah fawailun lil musallin. Ada nih. Mengenai masalah iman, jadi yang iman ini kadang-kadang seperti dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana langkah-langkah atau tips supaya iman ini tetap di atas? Ya, semua kita ingin supaya kita tetap iman itu on terus ya. Bahkan bisa berada di tempat yang tinggi kayak tadi. Maksimal sudah. Marak voltase 220 wah jadi kurang. Gimana caranya? Cari orang beriman lain yang 220. Dekat sama dia. Namun secara fisika mau itu seterum induksi ada. Jadi mulazamah dengan orang-orang soleh. Itu yang pertama. Sahabatin orang-orang baik. Sahabatin orang-orang yang cepat merespon kebaikan. Ya kancen dalam mendengar ngebang. Bebecat tejak kita. Pada 220 jarin. Jangan sahabatin orang yang tidak ada responnya dengan itu. Jadi sederhananya. Kalau kita ingin iman kuat. Cari orang yang kuat imannya. Itu jadi sahabat kita. Yang kedua jemaah. Minta kepada Allah setiap saat agar iman kita ini kuat. Nggak bisa. Karena memang jawaban kita ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu panggilan. Kalau yang di atas pernyataan tuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pernyataan semua. Tapi ketika hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Itu panggilan. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada keberuntungan. Mari kita menuju kepada kemenangan. Dua ini adalah panggilan. Jawabannya beda dengan yang lain. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita dalam melaksanakan perintah. Tidak ada daya dan upaya kita dalam menghindar daripada larangan. Kecuali jika kita ditolong oleh Allah. Makanya bersyukurlah. Ada azan. Ada kesempatan. Kita lakukan. Kita isi kesempatan. Kita jalan. Kita adalah bagian yang ditolong oleh Allah. Ada orang azan dia dengar. Lagunya bau. Tidak bisa dia jalan. Tidak bisa dia lakukan seperti kita. Maka orang ini sedang tidak mendapat pertolongan. Jadi yang pertama itu. Temani orang-orang soleh yang imannya sedang tinggi itu. Jadi kita dapat tinggi juga. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempertahankannya dengan seringkali dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah adalah Al-Qur'an. Kalau di luar ibadah sholat. Kalau sholat kan tempo-tempo. Tapi Al-Qur'an bisa kapan saja. Dekat dengan Al-Quran. Berarti kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Karena ini kalamullah. Insya Allah begitu. Itu adalah cara kita supaya mempertahankan keimanan. Demikian jamaah. Ara, salah ya? Nah, Ketika kita mendengar azan, dan kita memilih sholat di rumah, dan kita termasuk orang pembangkang kepada Allah. Kalau kita mengambil pendapat yang paling kuat dan paling berat. Ya. Pendapat paling kuat dan paling berat. Untuk kita, laki-laki. Semakin khusus. Kita salah. Kita berdosa. Orang sudah azan. Kita dipanggil sebenarnya ke rumahnya Allah. Tapi kita lewat sini saja sudah di rumah. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, saya ingin bakar rumah orang-orang yang tidak mau datang ke masjid.
Rasulullah sampai mau membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid ketika azan. Tentu yang tidak uzur ini. Dia sehat walafiat, dia masih punya kaki bisa jalan, apalagi punya motor. Ya. Maka kita laki-laki itu yang terberat adalah ketika mengambil pendapat itu. Yang paling ringan itu apa? Pendapat yang mengatakan berjamaah di masjid itu sunnah muakkad. Tapi kalau kita teliti, sabda Nabi yang mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat terafdal seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Maka salat fardu mesti di masjid. Kadang-kadang jamaah memang lemunara perbedaan pendapat itu si paling molah baita. Si paling ringan. Aroma siang jak sunat ini beda salat. Saya tidak berani mengatakan orang yang salat di rumahnya itu bersalah. Tetapi mari kita pikirkan jamaah. Kalau ternyata di antara perbedaan pendapat itu yang benar adalah yang menyatakan tidak diterima sholat penduduk yang dekat-dekat masjid kecuali kalau dia sholat di masjid. Dan ada hadisnya. Maka kita laki-laki, bapak-bapak, usahakan jangan sampai tidak sholat di masjid atau musola. Sama jamaah, masjid atau musola sama. Karena itu adalah tempat yang kita bangun untuk berjamaah. Silakan. Anda tidak ke masjid tapi punya musola, berjamaah di sana. Betul itu. Jadi kita harus memiliki satu pemahaman untuk memperkuat diri. Sehingga kemungkinan-kemungkinan akan menjadi penghalang kita besok itu supaya tidak ada sama sekali. Biarlah pendapat-pendapat itu. Tapi kita ambil yang terbaik, yang terkuat. Nah, mana ini jamaah nggih. Jadi mudah-mudahan jamaah yang belum sami sebagai hamba-hamba Allah yang diberi pertolongan selalu oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunasma jamaah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.